Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah kemarin kita sudah menuntaskan materi tentang persamaan nilai mutlak. Sebelum kita ke pertidaksamaan nilai mutlak, maka saya akan mengulang kembali tentang pertidaksamaan linier ya, untuk menyegarkan ingatan kalian. Seperti apa pertidaksamaan linear? Kita saksikan berikut ini. Persamaan linear ini adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, dan dia juga mempunyai sebuah variabel. Perbedaan dengan persamaan adalah kalau persamaan itu dia tandanya sama dengan gitu ya. Tapi kalau pertidaksamaan yang tadi ya, tandanya pakainya ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Itu yang tandanya ya. Kemudian bagaimana ya, coba misalkan kita mengerjakan soal ya. Saya punya soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 6 lebih besar dari x min 8. Kemudian gambarkan gitu ya. Nah, ini sama ya, seperti aljabar biasa. Jadi ruas kiri itu yang berisi variabel dan ruas kanan itu yang konstanta atau yang tidak punya variabel. Maka ini x nya kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian plus 6 nya kita pindahkan ke ruas kanan gitu, sehingga menjadi seperti ini kan, 2x min x lebih besar min 8 min 6. Kita jalankan, 2x kurangi x itu x lebih besar dari min 14. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kemudian kalau kita disuruh menggambarkan ya berarti tinggal kita gambar ke garis bilangan. Kemudian ini karena ini nggak pakai sama dengan ya, berarti terbuka ya, min 14. Kemudian kurang dari berarti ke arah kiri ya, seperti ini. Sorry, lebih besar ya, lebih besar berarti ke kanan ya. Gitu. Kemudian yang sering terlupakan biasanya kalau soalnya begini. Misalkan kita sudah pakai inilah ya, yang agak kompleks sedikit. Nah, misalkan ini, tentukan penyelesaiannya. 3 dikalikan dengan 3x ini 1 kurang dari atau sama dengan 2 dikalikan 4 plus 6x gitu. Sama, kita jalankan ruas kanan dan ruas kirinya. Ini jadinya 9x min 3 kurang dari atau sama dengan, ini berarti 8, ini plus 12x. Kemudian pindah ruas, 9x ini berarti min 12x kurang dari atau sama dengan 8 plus 3. Kemudian ini berapa? Min 3x kurang dari, berarti ini berapa? 11. Nah, ini ada negatif ya, di sebelah kiri x ini ada negatif. Maka caranya adalah kita mengalihkan dengan minus gitu ya, kita kalikan dengan minus, akhirnya kan jadinya seperti ini, 3x kan, karena ini jadi positif. Kemudian ini tandanya berubah ya, tandanya berubah. Yang sering salah adalah ini, tandanya tidak berubah. Jadi kalau kurang dari dikalikan dengan negatif, maka hasilnya nanti lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti
perubahannya juga pakai sama dengan gitu. Kalau nggak pakai ya berarti nggak pakai. Itu yang sering salah tuh begitu. Nah kalau sudah, kita bisa membagi dengan 3 gitu kan ya. Jadinya kan ini X lebih besar atau sama dengan min 11/3 begitu. Kemudian kalau disuruh menggambarkan ya, karena dipakai sama dengan berarti tertutup ya, tertutup. Nah min 11/3 lebih besar berarti ke kanan begitu. Nah saya hanya mengingatkan kembali yang ini ya, kalau ada negatif sering salahnya di situ. Kita mulai ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk mutlak fx itu lebih dari p atau mutlak fx itu kurang dari p dengan p-nya itu lebih dari 0 ya. Kenapa p-nya itu lebih dari 0 ya? Nilai yang di sini lebih dari 0 itu kalau nilainya negatif ya, minus gitu, maka nilai mutlaknya ini tidak berlaku gitu. Karena kan kita tahu bahwa nilai mutlak itu pasti lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Jadi kalau negatif nggak mungkin. Nah untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan sifat, dengan mengkuadratkan kedua ruasnya, dan dengan menggunakan grafik atau kurva. Nah untuk yang nomor 3, untuk menggunakan grafik atau kurva ini tidak saya bahas, karena untuk menggunakan grafik atau kurva ini membutuhkan penelitian yang cukup tinggi ya. Jadi kan nanti kalau hasilnya pecahan itu nanti kita susah gitu, karena gambarnya harus bagus dan benar. Jadi agak susah untuk menyelesaikan dengan menggunakan grafik, tapi sebenarnya bisa gitu. Kita akan membahas tentang menggunakan sifat dari nilai mutlak dan menggunakan mengkuadratkan kedua ruasnya. Untuk sifat ini nanti ada 2 ya, ada 2. Yang pertama, kalau dia itu nilai mutlak fx kurang dari p, bentuknya itu nilainya kurang dari ya, pertidaksamanya itu bentuknya kurang dari ya, maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Fx-nya itu antara min p sampai p. Kalau mutlak fx-nya itu lebih dari p, maka nanti bentuknya seperti ini. Fx kurang dari min p atau fx lebih dari p. Jangan sampai kebalik-balik. Nah untuk supaya tidak kebalik, kalian bisa ini ya, membuat jembatan keledai untuk mengingat misalkannya. Jadi kalau kurang dari gitu ya, kalau kurang dari, maka nanti sini juga kurang dari p, terus nanti dikasih dengan negatif p gitu ya, untuk ingat-ingat. Kemudian kalau lebih dari ini, maka nanti ini juga lebih dari, kamu kasih fx-nya kurang dari min p atau begitu. Nah seperti apa contoh-contoh penyelesaiannya, kita lihat video selanjutnya. Untuk soal yang pertama, selesaikanlah pertidaksamaan nilai mutlak x min 3 kurang dari 7 dan gambarkanlah daerah penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kita lihat, kita akan menggunakan cara yang pertama ya, yang menggunakan sifat ya. Kita akan menggunakan sifat. Tadi diingat-ingat, kalau kurang dari, maka kita tulis x min 3 kurang dari 7 ya. Kemudian sini kurang dari min 7 gitu. Dilihat lagi sifat yang tadi. Kalau kurang dari p, maka jadi seperti ini gitu ya. Langsung. Ini langsung. Tapi kalau lebih dari, ada ataunya. Gitu kan ya. Nah, ini kan kurang dari, maka gampangannya ya x
kurangi 3 kurang dari 7, nanti kasih kurang dari min 7 begitu. Nah kemudian ini ada 3 ruas ya, ruas kiri, tengah, sama ruas kanan. Nah kalau ruas kanan dan kiri kita tahu bahwa dia harus berupa angka atau tidak ada variabelnya dalam konstanta. Nah yang di tengah-tengah ini dia harus dalam bentuk variabel saja, dan variabelnya harus x atau yang lain, jadi tidak ada angka di dalamnya ya. Nah ini di sini kan ada min 3, maka min 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan dan kita pindahkan ke ruas kiri. Cara memindahkannya kan sebenarnya kita tambahkan ya. Jadi sebenarnya kan ini begini, supaya hilang itu kan min 3 nya ditambah 3 kan begitu. Karena tengah ditambah 3 maka 7 juga harus ditambah 3, maka yang di sini min 7 juga harus ditambah 3 begitu. Jadinya min 4 kurang dari x kurang dari 10. Nah begitu caranya ya. Ini kan pelajaran SMP ya, biasanya di kelas 7 begitu. Kemudian bagaimana kalau kita dengan cara mengkuadratkan? Nah kalau dengan cara mengkuadratkan maka seperti ini, kita tulis dulu soalnya. Nah kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah seperti ini. Masih ingat pertemuan sebelumnya kalau ada nilai mutlak dikuadratkan kan tanda mutlaknya jadi kurung biasa ya. Nah sama. Kemudian yang 7 ini, 7 kuadratnya kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi x min 3 kuadrat dikurangi 7 kuadrat kurang dari 0. Nah kalau sudah sama kayak dulu pakai yang a kuadrat min b kuadrat ya, jadinya x min 3 plus 7 x min 3 min 7 kurang dari 0. Terus ini x plus 4 kemudian x min 10 kurang dari 0. Nah kita mencari, karena ini kan bentuknya pertidaksamaan, maka kita cari ini pembuat nolnya, pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsinya itu kan berarti x plus 4 dan x min 10 nya ini kita sama dengan kan 0, jadi pertidaksamanya itu jadi persamaan. Nah kalau sudah kan kita cari pemfaktorannya kan, x plus 4 sama dengan 0 atau x min 10 sama dengan 0, kemudian x sama dengan min 4 atau x sama dengan 10. Nah belum selesai. Ini kalau persamaan seperti ini, tapi kan ini pertidaksamaan, maka kita gambar. Nah kita gambar ke dalam garis bilangan. Min 4 sama 10 kita letakkan di garis bilangan ini. Yang paling kecil di sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Min 4 sama 10, besar 10 ya, berarti yang 10 di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri min 4. Kita lihat pertidaksamanya, pakai sama dengan tidak pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan maka terbuka sama kayak kemarin ya. Nah, habis itu perhatikan, kita akan menentukan, ini juga ada 3 bagian ya, kiri, tengah, kanan. Kita akan mengecek daerah-daerah yang kiri, tengah, kanan itu dia nilainya positif apa negatif gitu. Nah cara mengeceknya adalah kita mencari salah satu nilai atau salah satu angka yang gampang untuk dimasukkan ke dalam
persamaan ini, supaya nanti kita tahu oh ini positif, ini negatif gitu ya. Nah, dari angka min 4 sama 0 yang paling gampang adalah kalau angkanya itu 0. Angka 0 itu ada di mana posisinya? Angka 0 itu adalah posisinya di sini ya. Ya kan? Min 4 sama 10 kan 0-nya di tengah. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Nah, 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi saya otot-otot. Jadinya 0 dimasukkan ke X, digantikan, disubstitusikan. Jadinya ini 4. Ini otot-ototan ya. 4. Ya kan? 0 ditambah 4 terus dikalikan 0 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, 0 tambah 4 itu berapa? 4 kan ya. 4 dikalikan min 10. 4 kalikan min 10 berapa? Min 40 lah. Negatif kan ya. Kita ambil negatifnya bukan nilainya. Negatif. Oh, berarti yang ada nolnya itu ternyata nilainya negatif. Begitu. Berarti di sebelah kanannya positif, di sini positif. Selang-seling. Plus, min, plus. Begitu. Ya. Saya ulangi. Kita mencari nilai yang gampang, ya. Apakah harus 0 Pak? Tidak. 100 juga boleh, tentunya di sini. 1 juga boleh. Nah, yang paling gampang itu 0. 0 masukkan ke sini aja. Apa tutup nolnya? Kan plus. Ya kan? Ini min. Nah, plus kali min gitu. Plus dikalikan dengan min. Kan jadinya min. Oh, berarti yang ada nolnya tadi itu min. Kemudian yang lain plus dan plus. Misalnya Pak, kalau yang nolnya tadi plus, ya kalau di sini plus maka di sini min, di sini min. Gitu. Selang-seling. Seperti itu. Pak, saya mau pilih 11. 11 kan di sini. Boleh, 11. Masukkan ke ini. 11 tambah 14, 15. Positif. 11 kurangi 10. 1 positif. Positif kali positif, positif. Nah, benar kan? Sama saja. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Soalnya tadi dia mintanya apa? Dia mintanya kurang dari kan? Kurang dari kan? Kurang dari itu berarti positif apa negatif? Kurang dari. Kurang dari kan berarti negatif kan? Kalau lebih dari positif. Nah, berarti yang kita arsir adalah yang negatif. Begitu. Ini kita arsir. Nah, bagaimana caranya kalau hasil akhirnya seperti ini, hasil arsirannya itu seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X min 4 antara min 4 sampai 10. Karena soalnya tidak pakai sama dengan maka jawabannya tidak pasti. Gitu. Ternyata sama dengan yang cara sifat. Begitu. Untuk soal yang nomor 2, mutlak 2x plus 3 kurang dari 7. Ya, kita masih pakai kurang dari dulu ya. Jadi menggunakan sifat ya. Bagaimana tadi? Berarti sini 2x plus 3 kurang dari 7, ya kan? Terus ini min 7. Kemudian gimana? Plus 3-nya pindah ruas. Jadi min 3. 2x-nya kan tinggal sendirian di tengah. Kemudian di sini juga dikurangi 3. Terus ini tinggal berapa? 4. Sini min 10. Nah, ini kan harus 2x. Supaya hilang berarti diapain? Berarti harus dibagi 2, gitu kan? Jadinya berarti kan sini tinggal berapa x ya? Sini berarti tinggal 2, sini tinggal min 5. Udah selesai. Berarti himpunan penyelesaiannya X sedemikian rupa sehingga
X itu antara min 5 sampai 2. Nah gitu. Kemudian bagaimana dengan kalau kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara kuadrat, menguadratkan. Berarti 2x plus 3 mutlak 2x plus 3 kita kuadratkan, terus pindah ruas. Terus kita faktorkan. Oh, ini jadi ini dulu ya, jadi kurung biasa ya. Kita faktorkan 2x plus 3 plus 7, 2x plus 3 min 7, terus jadinya 2x plus 10, 2x min 4. Nah, kita cari pembuat nolnya. Sama dengan 0. Terus jadinya kan 2x plus 10 sama dengan 0, atau 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 10, ini 2x sama dengan 4x sama dengan min 10 per 2, 5. Sorry, min 5. Yang ini 2. Nah, kemudian belum selesai ya, kemudian kita gambar garis bilangan yang paling besar di sebelah kanan terbuka, jangan lupa karena nggak pakai sama dengan min 5 nya di sebelah kiri. Terus kemudian nolnya ada di mana? Nolnya ada di tengah ya, yang gampang ya, nolnya ada di tengah. Terus masukkan sini berarti kan positif, masukkan sini negatif, positif kali negatif negatif, sini positif, sini positif, begitu. Kemudian yang ditanya apa? Kurang dari 0 ya, kurang dari 0 kan. Nah, kalau kurang dari 0 berarti yang negatif, maka yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X ada berapa, sehingga kalau ada tengah-tengah seperti ini kan. Nah, begitu. Sama dengan yang dengan menggunakan sifat gitu. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga itu nilai mutlak 4 dikurangi 2x lebih besar 5, atau kita pakai sama dengan metode lebih besar atau sama dengan 5. Nah, kita akan menggunakan sifat dulu ya. Kita akan menggunakan sifat. Nah, sesuai dengan sifat yang di awal kita bahas tadi, kalau ada lebih besar tandanya maka kita bisa menuliskan seperti ini kan, 4 min 2x kurang dari atau sama dengan min 5, kemudian nanti di sini atau 4 dikurangi 2x lebih besar atau sama dengan 5 gitu. Nah, kemudian kita selesaikan masing-masing ininya. Sekarang yang ini berarti 4-nya kita pindah ke ruas kanan ya, jadinya kan tinggal min 2x, berarti min 5 dikurangi 4 berarti min 2x kurang dari atau sama dengan min 9. Nah, berarti kita bagi dengan min 2. Karena kita bagi dengan min 2 maka ini jadinya x. Nah, ini tandanya berubah. Jadi ini min bagi min plus ya, 9 2. Nah, kalau ini. Kemudian yang ini 4 dikurangi 2x lebih besar sama dengan 5, berarti
min 2x lebih besar atau sama dengan ini 5 dikurangi 4, terus min 2x lebih besar atau sama dengan 1. Ini kita bagi dengan min 2, jadinya x tandanya berubah min setengah. Terus sudah selesai. Jadi hubungan penyelesaiannya x sedemikian rupa, kita tulis yang paling kecil dulu, x kurang dari atau sama dengan min setengah, atau x lebih besar atau sama dengan 9/3 gitu. Untuk menyelesaikan persamaan geometrik ini dengan menggunakan sifat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Nah, berarti saya tulis dulu soalnya. Sama kita kuadratkan ya. 4 min 2x kuadrat lebih besar sama dengan 5 kuadrat. Tanda mutlaknya jadi kurung biasa seperti ini. Terus kita pindahkan ke ruas kiri yang 5-nya. Nah, seperti ini. Terus kita faktorkan plus 5, terus 4 min 2x min 5 lebih besar, terus ini 4 tambah 5 berarti 9 min 2x, terus ini min 1 sudah. Kita cari pembuat nolnya, jadi ini 9 min 2x sama dengan 0, atau min 1 min 2x sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 9, jadi x sama dengan berapa? 9/2. Ini gak usah dibalik tandanya karena apa namanya sama dengan sih. Kemudian yang ini min 2x sama dengan 1, jadi x sama dengan min setengah. Terus kita gambar berdasarkan garis bilangan. Yang paling kecil di sebelah kiri ya, ini pakai sama dengan ya, berarti penuh tertutup, min setengah, terus ini 9/2. Kemudian kita cari nolnya ada di mana. Nolnya ada di sini ternyata. Nah, kita masukkan ini nolnya ya, saya tutup berarti positif. Ini saya tutup berarti negatif. Positif kali negatif, negatif. Ini plus, ini plus. Mintanya apa? Mintanya ini kan, lebih dari kan. Kalau lebih dari berarti positif, berarti yang ini yang kita hasil. Nah gitu. Kalau daerah yang diarsir itu kanan dan kiri, maka nulis penyelesaiannya gimana? Nulis seperti ini, x sebelah ke sehingga x ini kan tanda panahnya ke sini, ikut pakai sama dengan min setengah, atau x tanda panahnya kan ke sini. Nah gitu. Sama tidak yang ini. Iya, ternyata sama begitu.